200 NS dan 220 ini memiliki karakter mesin yang berbeda. Nah, jadi dari segi perawatan ya teman-teman sih menurut saya ya lebih baik mengambil pulsar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmatullah dan Hilmi Arasya. Nah, oke, jadi di video kita kali ini ya kita sempatkan lagi untuk bikin video ya. Kenapa? Mumpung masih ada kuota internet ya, jadi kita puas-puasin dulu sampai habis. Nah, kemudian juga karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Jadi kita sambil nyicil aja, kita sambil jawab sedikit-sedikit. Dan ini saya sedang ada di lahan ya, sedang di ladang ya, buat nyempet-nyempetin aja kita bikin video. Nah, oke, jadi langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi pertanyaannya seperti ini ya. Nah, jadi intinya bisa nggak sih pulsar 220 dipasangin kiproknya pulsar 200 ya. Jadi untuk pulsar 220 dan pulsar 200 ini dia memiliki kelistrikan atau pengapian yang berbeda ya. Kelistrikan di pulsar 220 itu menggunakan sistem DC, sementara di pulsar 200 itu menggunakan sistem kelistrikan AC. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan kiprok pulsar 200 NS itu baru bisa ya dipasang di pulsar 220. Tapi kalau kiprok pulsar 200 DTSI itu tidak bisa karena emang kelistrikan sudah berbeda ya. Nah, apalagi untuk pulsar 220 itu kan ada yang menggunakan sistem 2 fase dan 3 fase. Jadi untuk memasang kiprok pulsar 200 DTSI ya sangat-sangat mustahil ya. Sangat-sangat mustahil, tapi ketika kepepet nggak ada yang lain lagi tetap bisa dipasang ya. Untuk jalur lampu yang di kiprok pulsar 200 DTSI karena dia masih bersistem kelistrikan AC nggak perlu dipasang ya, kabel kuning garis merah nggak perlu dipasang. Nah, oke, ini kalau kepepet bisa aja ya, jadi nungguin kepepet aja biar bisa dipasang. Nah, oke, jadi untuk pulsar 180 UG3 dan pulsar 200 DTSI itu sama ya, kelistrikannya sama menggunakan sistem kelistrikan AC. Jadi untuk CDI dan kiprok baik itu spool juga itu bisa saling tukar. Tetapi ketika pulsar 220 mengalami kendala, maka substitusinya bisa menggunakan kepunyaan pulsar 200 NS. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, oke, jadi pertanyaannya seperti ini. Nah, intinya Mas Bro ini mau beli pulsar tapi dia bingung ya memilih antara pulsar 200 NS atau pulsar 220. Nah, untuk konten pulsar 220 dan pulsar 200 NS ini sebetulnya udah pernah kita bikin ya. Cuman ya oke lah ya, nggak apa-apa. Singkatnya untuk pulsar 200 NS dan 220 ini memiliki karakter mesin yang berbeda. Nah, jadi dari segi perawatan ya teman-teman sih menurut saya ya lebih baik mengambil pulsar 220 ya. beli ya, bukan ngambil ya. Karena untuk pulsar 220 ini untuk perawatannya memang lebih simpel ya, mesinnya ini lebih simpel ketimbang pulsar 200 NS. Jadi kalau untuk perawatan ya mending pulsar 220 ya, untuk harian, untuk touring, untuk apa itu lebih nyaman, lebih enak ketimbang pulsar 200 NS. Tetapi ya kalau kalian mengejar yang namanya performa, kemudian desain yang meruncing ya, desain yang modern ya, yang nggak ketinggalan zaman, atau untuk anak-anak muda, nah itu lebih baik menggunakan pulsar 200 NS ya. Kalau untuk soal permasalahan ya itu kan tergantung pemakaian juga, tapi sebaik-baiknya kita, sepinter-pinternya kita menggunakan pulsar 200 NS dan 220 tetap masih lebih enak pulsar 220 dari segi perawatan ya. Soalnya apa ya, kita tahu sendiri ya, konstruksi mesin sudah berbeda.
Pulsar 220 itu kan SOHC 2 klep seperti biasa, oil cooler. Sementara Pulsar 200 NS itu kan SOHC 4 klep, 3 busi, kemudian menggunakan cairan radiator ya, atau air coolant. Nah, jadi seperti itu, eco air coolant, water coolant. Nah, jadi seperti itu. Jadi sudah jelas ya, lebih ribet Pulsar 200 NS. Jadi kalau untuk kalian yang anak-anak muda, oke, silakan ambil Pulsar 200 NS ya. Itu enak, mantap, gagah ya. Gede juga kelihatannya. Ya intinya enak lah. Nah, kalau Pulsar 220 ini untuk anak-anak muda ya cocok-cocok aja. Kalian tinggal sesuaikan dengan modifikasinya, kalian sesuaikan aja lah ya sama fashion kalian. Mau dibikin sport bisa, mau dibikin ini bisa, adventure juga bisa, ya terserah. Cuman kalau menurut saya nih ya, mohon maaf, Pulsar 220 ini kalau standaran ya, mohon maaf ya, ini bentuknya seperti atau lebih cocok untuk bapak-bapak adventure ya, atau bapak-bapak yang suka touring. ya, tapi ya nggak apa-apa, itu juga gagah ya, keren. Cuman ini kan kita ngomongnya untuk anak muda. Kalau anak muda kayaknya kurang cocok lah ya. Oke, seperti itu. Jadi dari segi perawatan masih mending Pulsar 220 ya, dia lebih simple, lebih enak. Oke, pertanyaannya seperti ini. Jadi intinya Mas Bro ini ya bertanya, emang ya kelemahan Pulsar itu pada kelistrikan? Ya, kalau jawaban saya ya Iya. kenapa ya? Karena memang kelistrikan Pulsar ini sering banget bermasalah ya. Jadi lebih seringnya itu di bagian kiprok atau regulator, kemudian aki yang lemah, sepul ya, itulah ya. Kalau CDI sih menurut saya jarang sih ya, jarang. Cuman akhir-akhir ini karena mungkin sudah umur ya, sudah mulai banyak berita kalau CDI Pulsar ini mulai rusak, ada yang mati lah, ada yang apalah gitu ya. Tapi untuk mesin jago sih ya, Pulsar ini keren lah ya, nggak kalah lah sama yang lain ya. Bukan menghibur diri, tapi memang kenyataannya seperti itu. Saya juga di sini pengguna Honda, saya juga punya Yamaha di rumah, Suzuki juga saya ada, Suzuki Axelo. Dan ya memang kalau dipikir-pikir untuk Pulsar ini, khususnya untuk Pulsar 180 sampai 220 ya, itu tanpa perawatan, yang penting cukup ganti oli, lancar, aman, jaya. 135 dan XCD 125 pun sama ya, sebenarnya sama. Cuman memang lebih sedikit ribet dibanding yang 180 ke atas gitu aja. Jadi ya untuk listrikan memang iya di semua bajai ya, setahu saya bajai Pulsar ya, Pulsar lo ya, bajai Pulsar tuh sama sih. 135, 180, UG3, UG4, 200, 220, 200 NS itu paling sering penyakit di kelistrikan ya. Ya nggak tahu juga kenapa. Ya atau mungkin karena emang sudah berumur juga ya, namanya juga kabel-kabel kan ya, kan bisa getas lah, apalah gitu ya. Kalau sepul juga ya mungkin ya, itu karena biasanya penyakit di bagian mesin Pulsar 200 NS ya, itu sering banget mengalami di situ. Ya mungkin karena dia menggunakan kelistrikan sangat banyak ya, ditambah lagi dengan kipas radiator lah, apalah gitulah ya. Nah, jadi memang kelemahan di Pulsar adalah pada bagian kelistrikan. Tapi itu bukan masalah yang sangat berarti kok ya. Dan spare partnya juga masih banyak ya. Masih banyak yang jual di online shop, ada di toko terdekat, ada terdekat kalian yang di Pulau Jawa. Kali seperti saya yang di Kalimantan ya, teman-teman yang di Sumatera itu tetap Di kota terjauh ada. Oke, jadi seperti itu aja ya untuk video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Hilmi Arasya, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu dan 3 puji.